Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini, mari sama-sama kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwalah seseorang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan di dunia dan insyaallah di akhirat kelak. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, adapun tema khutbah kita kali ini adalah tentang takwa dan tawakal, kunci kehidupan. Kita sering mendengar kalimat takwa. Bahkan dalam setiap khutbah, nasihat untuk senantiasa meningkatkan takwa selalu disampaikan. Sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, kita senantiasa menasihatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Tentunya ada alasan yang besar kenapa nasihat ini harus disampaikan kepada kita sekalian. Hanya dengan takwalah seseorang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat kelak. Lalu apa itu takwa? Takwa berasal dari kata waqa, yaqi, wiqayatan, berhati-hati, waspada. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa hati-hati, waspada dalam menjalani kehidupannya di dunia. Sehingga apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, senantiasa berorientasi untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dalam kalimat ini ada kalimat haqqah. Haqqah bermakna kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka seseorang yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa adalah orang yang mengambil pelajaran, yang melaksanakan perintah Allah sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran juga Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Allah mengingatkan kita, hanya ada satu bekal yang membuat kita bisa selamat di dunia dan di akhirat, yakni dengan bekal takwa
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa itu sesungguhnya keutamaan orang-orang yang bertakwa? Yang pertama, Allah akan memberikan jalan kemudahan, jalan keluar dari semua problem, dari semua persoalan yang dihadapi. Dijelaskan dalam surah At-Talaq ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita adalah makhluk yang lemah. Kita adalah makhluk yang memiliki keterbatasan, berbagai macam kekurangan. Kita kadang-kadang dihadapkan dengan berbagai macam persoalan, dan ternyata solusinya adalah kita harus menjalani hidup menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kalimat ini ada kalimat makhraja. Dalam bahasa Arab bentuk ini disebut bentuk nakirah. Tidak dijelaskan oleh Allah jalan keluar yang bagaimana tersebut. Makhraja yang dimaksud adalah jalan keluar dari semua problem yang dihadapi akan diberikan kepadanya. Baik kesedihan, baik kesukaran dalam hal ekonomi, dan kesukaran lainnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ahli tafsir mengatakan makhraja kalimat yang dimaksud dalam ayat ini juga bermakna semisal seseorang berada di jalan yang sangat-sangat sempit sehingga bahunya terhimpit dan susah keluar, lalu kemudian Allah memberikan baginya jalan sebagaimana luasnya lapangan, dan kemudian dia bisa berlari sedemikian rupa. Demikianlah Allah akan membukakan jalan keluar dengan mudahnya bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Yang kedua, bagi orang yang bertakwa akan diberikan oleh Allah rezeki yang dia tidak akan pernah duga dari mana datangnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Dalam surah At-Talaq ayat 3. Profesor Quraisy Shihab mengatakan bahwa rezeki yang dimaksud dalam ayat ini bukanlah hanya sekedar materi, harta, tetapi rezeki yang dimaksud dalam ayat ini adalah semua hal yang mendatangkan kebahagiaan bagi seseorang. Diberikan anak adalah rezeki, diberikan harta yang banyak adalah rezeki, diberikan kesehatan adalah rezeki. Semua hal yang mendatangkan kebahagiaan bagi manusia itu adalah merupakan rezeki yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Yang ketiga, bagi orang yang bertakwa akan dibukakan jalan keluar dengan sangat mudahnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia Allah menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Kita sering menyaksikan ada orang-orang yang bertakwa diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kemudian karena ketakwaannya kepada Allah, dia tidak perlu operasi, hanya dengan memohon petunjuk Allah disembuhkanlah penyakitnya, sebagaimana kisah Nabi Ayub alaihi salam. Demikianlah janji Allah, dan janji Allah pastilah benar. Yang terakhir, orang-orang yang bertakwa akan dipersiapkan oleh Allah baginya surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka cukuplah bagi kita bahwa sesungguhnya dalam menjalani kehidupan ini
kita tidak lepas dari berbagai macam persoalan. Persoalan itu bisa kita selesaikan tidak selamanya dengan harta, tidak selamanya dengan jabatan, tetapi ketika orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya untuk menyelesaikannya. Betapa banyak orang yang memiliki harta kekayaan yang banyak, tetapi justru dengan kekayaannya bertambah masalahnya. Betapa banyak orang yang punya anak, tetapi justru dengan banyaknya anaknya menambah masalahnya. Betapa banyak orang yang memiliki jabatan yang tinggi, tetapi justru dengan jabatannya bertambah masalahnya dan tidak selesai persoalannya. Ternyata Allah memiliki konsep yang sangat sempurna bagi kita. Ketika seseorang bertakwa kepada Allah, maka apapun masalah yang dihadapinya, insya Allah akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya bagi kita sekalian dan bagi saya pribadi, sudahkah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi ketika ditanya apa itu takwa, maka Nabi mengatakan hahuna, sambil menunjuk dadanya. Ini menunjukkan bahwa takwa itu ada dalam batin kita, perasaan ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apapun persoalan yang kita hadapi, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah membantu persoalan kita sehingga selesai dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, mengenai tawakal. Dalam agama kita, berusaha secara maksimal dalam sesuatu adalah merupakan ibadah. Persoalan hasil ada urusan Allah. Tetapi setelah berusaha dengan maksimal, barulah kemudian kita bertawakal kepada Allah. Sebagaimana dikisahkan, ada salah seorang sahabat berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, apakah saya harus ikat kudaku lalu kemudian bertawakal kepada Allah atau melepaskannya?" Maka Nabi kemudian berkata, "Ikatkanlah lalu kemudian bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 159, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentunya dalam konsep takwa dan tawakal ini adalah merupakan konsep yang sudah sangat jelas akan memberikan kebahagiaan bagi siapa saja yang mampu melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Yakinlah bahwa kita tidak akan pernah lepas dari berbagai macam persoalan. Tetapi persoalan apapun itu, bagaimanapun beratnya, ketika kita bertakwa dan bertawakal kepada Allah, insya Allah masalah itu akan selesai dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima, faqala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi,
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Di penghujung khutbah kedua ini kembali saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa tidaklah hanya dengan melaksanakan agama ritual, tetapi takwa juga hanya dengan melaksanakan ajaran-ajaran secara sosial. Sebab takwa tidak hanya dilihat dari kegiatan fisik, tetapi juga kegiatan rohani kita. Betapa banyak di lingkungan kita orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Betapa banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan kita. Maka mari sama-sama kita meningkatkan salah satu bukti ketakwaan kita dengan membantu mereka. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa istiqomah dan kemudian meninggalkan dunia ini kelak dalam kondisi husnul khotimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa bika khasamna wa ilayka hakamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asarna wa ma a'lanna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.